Terpujilah Allah Tritunggal yang masih memelihara kehidupan kami hingga pada detik ini. Kami dapat berkumpul di rumah kami masing-masing untuk mendengarkan sebagian dari firman. Terpujilah Engkau, kami akan mendengarkan sebagian dari firman. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Renungan bagi kita malam ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP 22 Juli 2023. Matius 6 ayat 5-14 terjemahan baru 2 dan yang menjadi pembimbing renungan adalah ayat 5. Apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, mereka mendapat upahnya. Sahabat renungan malam Shalom, ada beberapa hal yang diajarkan untuk kita di dalam ayat ini. Yang pertama, sebagai ganti berdoa di rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, masuklah ke dalam kamarmu, ke tempat yang tidak terlihat orang, supaya kamu dapat menyendiri di sana. Sama seperti Ishak pergi ke padang, Kristus ke gunung, sedangkan Petrus ke bagian atas rumah. Tidak ada tempat yang salah untuk dipakai sebagai tempat upacara, asalkan digunakan sesuai dengan tujuannya. Perhatikanlah, doa pribadi haruslah dilakukan dengan menyendiri, supaya kita tidak dilihat orang, sehingga dapat menghindari sikap pamer. Dengan cara ini, kita tidak terganggu sehingga perhatian kita tidak terpecah. Dan yang kedua, jangan berdoa supaya dilihat orang. Berdoalah kepada Bapamu yang di tempat yang tersembunyi, kepada aku dan hanya aku. Tertulis dalam Zakaria 7 ayat 5-6. Orang Farisi cenderung berdoa kepada manusia dan bukan kepada Allah. Apapun bentuk doa mereka, lingkupnya adalah untuk meminta pujian manusia dan memuaskan keinginan mereka. Berdoalah kepada Allah dan biarlah itu cukup bagimu. Berdoalah kepadanya sebagai Bapa, sebagai Bapamu yang siap mendengar dan menjawab, yang penuh belas kasihan dan yang mau menolongmu. Berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Perhatikanlah, dalam doa pribadi kita harus mengarahkan pandangan kepada Allah yang hadir di mana-mana. Sahabat renungan malam Shalom, Yesus bukan hanya memperhatikan kehidupan sehari-hari dalam relasi dengan sesama. Kehidupan ibadah pun ia soroti dengan tajam. Yesus menuding kebiasaan ibadah yang pada hakikatnya bukan ibadah, tetapi pertunjukan kesalehan di hadapan orang lain. Orang Kristen masa kini perlu hati-hati tentang hidup kerohaniannya. Kita perlu memeriksa diri, jangan sampai kita bergereja dan melakukan kegiatan gerejawi supaya dipuji orang, atau menjadikan kegiatan ibadah kita seperti doa sebagai cara untuk memaksakan kehendak kita kepada Allah. Sahabat renungan malam Shalom, kita perlu belajar memiliki hidup ibadah yang utuh dan bertujuan hanya menyukakan hati Allah, Bapa kita yang di surga. Meski banyak kegiatan ibadah kita yang tidak akan diketahui orang, kita perlu menjaga
agar motivasi kita murni, yaitu untuk kemuliaan dan berkenan hanya kepada Tuhan semata. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang masih memelihara kehidupan kami hingga pada detik ini. Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Engkau berkati hati dan pikiran kami, agar kami dapat menerapkan segala firman-Mu dengan baik di dalam hati dan kehidupan kami sehari-hari. Saat sebentar kami akan beristirahat di tempat tidur kami masing-masing. Engkau berkati kami, jauhkan kami dari mara bahaya. Terpujilah Engkau, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.